Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Hari ini, kita akan membahas kinerja perusahaan gas negara di tahun 2023. Ada kabar baik dan buruk. Langsung aja kita simak. Pertama, kabar buruknya. Laba bersih perusahaan gas negara anjlok 36,07% year on year menjadi 198,49 juta dolar di periode Januari-September 2023. Pendapatannya pun hanya naik tipis 1,89% year on year menjadi 2,69 miliar dolar. Ada beberapa penyebab penurunan laba perusahaan gas negara, di antaranya penurunan volume produksi minyak dan gas di sektor hulu sebesar 19% year on year. Harga jual rata-rata minyak dan gas di sektor hulu turun 18% secara year on year. Laba perusahaan patungan turun 25% year on year akibat penurunan volume liquefied petroleum gas dari Pertasantan Gas. Meskipun laba bersih turun, ada beberapa sisi positif yang perlu dicatat. Volume distribusi gas naik 4% year on year. Volume transmisi gas naik 8% year on year. Serta volume transportasi minyak naik 400% year on year. Analis memprediksi laba bersih perusahaan gas negara di tahun 2023 akan mencapai 262 juta dolar, turun 20% dibandingkan tahun 2022. Di tahun 2024, laba bersih perusahaan gas negara diprediksi turun lagi 11%. Perusahaan gas negara dihadapkan dengan beberapa tantangan, di antaranya, perlu beralih ke liquefied natural gas untuk memenuhi target pertumbuhan penjualan. Kemungkinan harga hulu yang lebih tinggi, keengganan pemerintah untuk menaikkan harga gas hilir, serta harga minyak diprediksi lebih rendah di tahun 2024. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi perusahaan gas negara yaitu biaya gas lebih tinggi dan margin distribusi lebih rendah. Penurunan harga saham perusahaan gas negara, klaim force majeure pada kontrak Gunvor Singapore, gagalnya bisnis floating storage and regasification unit. Kesimpulan, kinerja perusahaan gas negara di tahun 2023 kurang memuaskan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan laba bersih, seperti penurunan volume produksi dan harga jual minyak dan gas. Meskipun ada beberapa sisi positif, perusahaan gas negara masih dihadapkan dengan beberapa tantangan di tahun 2024. Lalu, bagaimana kondisi fundamental perusahaan gas negara saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, pada kuartal ketiga 2023, di tengah dinamika ketat industri energi, perusahaan gas negara merilis kinerja keuangan mereka pada kuartal ketiga 2023. Dalam laporannya, perusahaan gas negara berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 1,9%, naik dari 2,64 miliar dolar menjadi 2,69 miliar dolar. Namun, di balik kilau prestasi ini, terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh perusahaan. Return on asset sebesar 3,9% dan return on equity sebesar 10,1% memberikan gambaran tentang efisiensi pengelolaan aset dan ekuitas perusahaan yang meskipun solid, tapi sedang menghadapi penurunan, seiring dengan dinamika pasar yang terus berubah. Beban pokok pendapatan perusahaan gas negara meningkat signifikan dari 2 miliar dolar menjadi 2,1 miliar dolar, sementara laba bruto mengalami penurunan dari 607 juta dolar menjadi 523 juta dolar. Kenaikan beban umum dan administrasi dari 131 juta dolar menjadi 139 juta dolar semakin menambah kompleksitas situasi. Meski demikian, ada sejumlah catatan positif. Beban pajak penghasilan mengalami penurunan yang signifikan, dari 126,8 juta dolar menjadi 94 juta dolar, memberikan sedikit kelonggaran finansial bagi perusahaan gas negara. Namun, penurunan laba periode berjalan dari 366,3 juta dolar menjadi 273,5 juta dolar menunjukkan adanya tekanan keuangan yang harus segera diatasi.
Net profit margin perusahaan gas negara mencapai 7,3% berdasarkan data kuartal ketiga 2023, memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan. Meskipun masih solid, perubahan angka ini perlu menjadi perhatian khusus. Pada sisi aset, terjadi penurunan sebesar 507 juta dolar dengan nilai total aset mencapai 6,6 miliar dolar di bulan September 2023, dibandingkan dengan 7,1 miliar dolar pada Desember 2022. Hal serupa terjadi pada ekuitas yang menurun menjadi 3,43 miliar dolar dari 3,44 miliar dolar pada Desember 2022. Namun, langkah positif terlihat pada pengurangan liabilitas dari 3,7 miliar dolar di bulan Desember 2022 menjadi 3,2 miliar dolar pada September 2023. Namun, debt to equity ratio yang mencapai 287,2% mengindikasikan adanya beban utang yang signifikan. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional sebesar 502,1 juta dolar pada kuartal ketiga 2023 menunjukkan kemampuan perusahaan gas negara dalam menghasilkan aliran kas positif dari inti bisnisnya. Namun, penurunan total nilai arus kas sebesar 410,4 juta dolar hingga akhir September 2023 sebagai akibat dari penggunaan kas untuk pendanaan sebesar 874 juta dolar, menunjukkan kebijakan keuangan yang perlu dikaji lebih lanjut. Dengan semua dinamika ini, kuartal ketiga 2023 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan gas negara untuk terus memperkuat posisinya di industri energi. Bagaimana perusahaan gas negara akan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten perusahaan gas negara? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.